Ya pemirsa, masih diputar-putar kali ini, dan setelah tadi kita keliling-keliling, ada goa, ada aneka satwa, dan kita sekarang berada di salah satu posisi yang cukup tinggi karena di kanan kiri kita itu ada terlihat narai, lembah, dan juga gunungan. Kang Merda, ini tempat apa namanya? Ini Bukit Karuhun. Bukit Karuhun. Ya, sayangnya sekarang lagi kabut. Ya. Kalau tidak lagi kabut, ini semua kota Bogor terlihat dari sini. Wow, percaya. Ya. Walaupun masih berkabut, tapi bayang-bayang kota Bogor itu masih terlihat, ada bangunan-bangunannya jauh di sana, itu kelihatan banget ya. Dan Anda berada di sini, wow, terasa bebas banget. Sekeliling kita ngelihat kabut, wah pokoknya lupa banget sama pulang. Kalau kita ngelihat dari sini, luar biasa sekali. Ini biasanya diperuntukkan untuk apa? Maksudnya untuk pengunjung yang datang ke sini, sekedar foto atau ada pertemuan-pertemuan? Sekedar foto, dan kalau ada event kita pergunakan ini untuk acara api unggun. Oh Malamnya. iya, untuk malamnya api unggun ya. Ya. Iya, cocok banget untuk foto, untuk prewed, untuk pokoknya keperluan macam-macam. Tapi nggak cocok kalau untuk foto KTP ya. Nah, Kang Merda, setelah kita tadi ngeliat semuanya, hampir koleksi di sini, masih ada yang tertinggal nggak? Apa aja kira-kira yang masih dimiliki oleh Paseban ini? Iya, selain dari yang tadi, kita juga memiliki bangunan Sunda terlengkap. Kita memiliki rekor muri, sudah tercatat di rekor muri. Dan juga ada senjata kujang di sana yang terbesar. Kujang terbesar. Itu rekor muri juga? Rekor muri juga. Wow, keren banget. Kita harus ngeliat. Kalau bangunan-bangunannya kita udah ngeliat tadi, kujang terbesarnya kita harus lihat. Yuk, kita ke sana. Nah pemirsa, sebelum kita ngelihat kujang terbesar yang memecahkan rekor muri, kita masuk dulu atau mampir dulu ke Balai Adat. Nah pemirsa, di dalam Balai Adat ini, sekali lagi saya ingatkan, saya ulas lagi bahwa ini bangunan terbuat dari bambu juga. Di sini ruangannya cukup luas, ada mezanin yang mungkin dipergunakan untuk, kalau zaman dulu itu pejabat ya, pejabat para nonton pertunjukan seni di sini. Nah di sini ada alat-alat gamelan khas Sunda. Tertulis di sini ada pujaran Giri Harja II. Kalau Giri Harja II, kalau nggak salah ini salah satu pemiliknya adalah Dalang Kondang di Jawa Barat. Ini mungkin dulu aktif digunakan ini kayaknya nih. Dan di belakang saya seperangkat golek dengan ada cepot ukuran besar, dan juga ini ada tokoh-tokoh golek yang mungkin dulu juga dipergunakan, kayaknya aktif dulu dipergunakan. Ada kecapi juga, ada gong dengan berbagai ukuran, berbagai bunyi. Kemudian di depan saya ada kendang, perlengkapan rampak kendang ini ada di sini, yang mungkin entah sudah berapa lama nggak dipergunakan. Tapi ini adalah merupakan salah satu ciri dari kekayaan budaya Sunda. Ini ada angklung ya. Kalau di sini, kalau ini apa nih, kulintang dari, mungkin bagian dari angklung juga ini ya. Angklung, calung, bagian calung bahasa Sundanya, ini calung, ini lengkap. Wow. Di sini tiba-tiba terdengar suara kecapi, membuat aura semakin kencang terasa. Pemirsa, kalau berada di dalam ruangan tersebut, karena memang benda-benda termasuk benda pusaka itu ya, karena itu peninggalan dari zaman dulu pernah digunakan dengan aktif. Terus lagi enak-enaknya Anda lihat-lihat koleksi yang ada di sini, kalau tiba-tiba terdengar bunyi semacam kecapi kayak gini, itu tandanya Anda jangan lari, karena bunyi tersebut adalah datang dari alat ini yang saya tadi sempat rewas kalau bahasa Sundanya ya.
Bayangin lagi anteng-antengnya ngelihat koleksi di dalam sana, terus ada bunyi kayak gini. Sempat merinding juga. Yaudah, kita lanjut ke tempat lain. Nah, pemirsa, kali ini kita masih berada di Kampung Budaya Sunda Paseban. Kita berada di Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah rumah bambu tradisi Sunda yang berfungsi untuk menyimpan pusaka dan buku-buku. Nah, di sini kita lihat banyak koleksi keris atau alat senjata-senjata untuk berperang. Ada keris, ada kujang dengan berbagai jenis dan berbagai bentuk. Konon katanya kujang ini juga mempunyai arti di setiap bentuknya. Ada yang diperuntukkan untuk prajurit, ada yang diperuntukkan untuk bangsawan, untuk para pemimpin atau raja-raja, bupati, dan lain sebagainya. Makanya bentuknya berbeda-beda. Nah, pemirsa, kita kenal celurit itu dari daerah Madura atau Jawa Timur ya. Tapi di Sunda ini ternyata ada. Ini ada modifikasi antara kujang dan celurit, jadi klujang. Nah, menurut pengelola di sini, ini juga salah satu yang meraih rekor muri, yaitu adalah terbentuknya senjata baru antara perpaduan antara celurit dan klujang. Keren ya, keren. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, kujang terbesar dapat rekor muri dengan panjang 10 meter. Panjang 10 meter? Panjang 10 meter. Wow, ini satu-satunya di Indonesia kayaknya ya. Yeah. Terbesar, dan ini menambah khasanah budaya kita. Ini ada kujang terbesar di sini. Nah, pemirsa, sesampainya kita di tempat kujang terbesar ini yang mendapatkan rekor muri, berakhir sudah perjalanan kita putar-putar di hari ini. Karena sudah capek banget, naik turun dengan udara yang cukup dingin. Saya tunggu kedatangan Anda ke sini, bisa lihat-lihat. Oke, Kang Merda, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semakin sukses dan sampai jumpa. Nah, pemirsa, inilah penampakan kujang terbesar yang mendapatkan rekor muri. Kujang ini panjangnya 10 meter. Tadi sudah disebutkan, dan kebayang ya yang make segede apa orangnya. Tapi kayaknya ini nggak dipakai, ini karena simbol saja, karena kujang merupakan senjata kebanggaan masyarakat Sunda. Nah, karena Kampung Budaya Sunda ini memang kental akan mengangkat sejarah kasundaan, makanya kujang sebagai ikon di sini dibuatlah kujang terbesar. Wow, nggak tahu entah berapa beratnya ini. Dan kujang terbesar ini juga dilengkapi dengan sarangkanya. Sarangka atau tempatnya, wadahnya. Ini dia wadahnya, sarangkanya yang lebih besar pasti ya. Oh, keren. Nah, pemirsa, setelah perjalanan kita di Kampung Budaya Sunda ini, mudah-mudahan kita semakin mencintai, kita semakin mengetahui akan budaya Sunda, akar budaya yang memang menjadi cikal bakal peradaban saat ini. Walaupun tidak selengkap dan mewakili seluruh kebudayaan Sunda, tapi setidaknya kita bisa sedikit melihat bahwa Sunda zaman dahulu itu memang pernah mengalami kejayaan.